Halo semuanya, kami dari kelompok 5 manajemen proyek K3 yang beranggotakan Nicholas, Lina, Rivaldi, Afnan, dan Kasfil. Kali ini kami akan menjelaskan tugas besar kami yang tentang Alfamart. Next. Alfamart sendiri memiliki 17.000 cabang di seluruh Indonesia dengan Alfagit sebagai strategi omni-channel dan delivery-nya. Di sini dituliskan visi dari Alfamart serta 4 misi untuk memenuhi visi tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aldi. Nah, pada tujuan bisnis itu Alfamart adalah satu menjadi jaringan retail termuka, terus yang kedua meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder, ketiga memberikan kemudahan akses kebutuhan sehari-hari, keempat mampu bersaing secara global, dan kelima mendukung pemberdayaan pengusaha kecil. Next. Berikut adalah kondisi peluang dari Alfamart itu sendiri. Pertama, kita lihat prosesnya dari pusat distribusi menerima barang dari supplier. Habis itu produk tersebut dikirim ke gudang regional, kemudian disebarkan ke toko-toko terdekat, hingga last mile delivery ke pelanggan baik offline atau online. Segmentasi dari Alfamart adalah masyarakat menengah ke bawah, baik urban maupun rural. Teknologi yang dipakai adalah Alfagit, POS, dan QRIS. Kompetitor dari Alfamart adalah Lawson, Indomaret, atau Family Mart. Itu adalah masalah dan peluangnya, bisa dilihat ya. Next. Berikut adalah asumsi dan batasan. Sama asumsi ketersediaan struktur data dasar, kolaborasi internal, data historis akurat, dan platform omnichannel. Batasannya di integrasi teknologi, fitur sistem, dan anggaran dan waktu. Next. Oke, masuk ke bagian alternatif solusi. Jadi yang pertama kita melakukan penentuan terhadap alternatif solusi, mendapatkan 4 ide yaitu digitalisasi cabang prioritas, smart inventory routing system, dashboard kolaboritas lintas divisi, dan platform sebuah integrasi nasional. Selanjutnya kita melakukan menentukan pro dan kontra dari masing-masing alternatif solusi seperti pada tabel. Next. Selanjutnya kita juga melakukan hasil analisis efisiensi dari masing-masing alternatif dan dapat dilihat bahwa kode solusi A merupakan solusi yang paling efisiensi. Next. Oke, untuk penentuan terakhir kita melakukan decision matrix. Di sini kita menggunakan 4 kriteria pada dampak, biaya, waktu, dan juga skalabilitas, dan ditentukan bahwa solusi B merupakan solusi terbaik, yaitu merupakan smart inventory dan routing system dengan adanya 5 objektif bisnis yang terdapat pada gambar. Oke, next. Kemudian kami merancang kebutuhan awal proyek berdasarkan solusi yang kami pilih. Dalam kebutuhan fungsional, kami membuat 4 kebutuhan fungsional awal. Kemudian pada kebutuhan non-fungsional, kita juga melihat 5 nilai seperti performance, usability, compatibility, maintainability, dan availability. Kemudian berdasarkan kebutuhan awal proyek, kami juga menganalisis dan membuat rancangan awal biaya proyek yang terdiri dari resources untuk proyek ini dengan total biaya proyek adalah 191.554 juta. Selanjutnya, kami juga menganalisis risiko proyek dari yang kami dapatkan dari asumsi dan batasan dan hambatan. Yang ada 5 risiko seperti di tabel. Next. Selanjutnya, perkiraan durasi dan jadwal proyek awalnya adalah Selasa 20 Mei 2025 dengan kurun waktu 4 bulan sehingga selesai proyeknya adalah Kamis 21 Agustus 2025. Next. Next. Oke, selanjutnya masuk ke bagian tujuan dari proyek. Tujuan proyek ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama meningkatkan kepuasan dan loyalitas, difokuskan untuk peningkatan keakuratan data, pengiriman keberhasilan, dan juga penurunan tingkat pembatalan. Maka dari itu pendekatan yang kita gunakan adalah waterfall dengan 3 alasan utama yang terdapat pada PPT. Next. Selanjutnya adalah stakeholder. Di sini bisa dilihat stakeholder diagram di mana project manager membawahi 4 role lainnya. Next. Di sini pada setiap role akan mendapatkan tugas masing-masing seperti yang tertera untuk jabatan project manager, QA engineer, software engineer, UX designer, dan DevOps engineer. Next. Berikut adalah kriteria sukses proyek berdasarkan berbagai aspek dari proyek tersebut. Ini untuk kebutuhan fungsionalnya. Next. Berikut untuk kebutuhan non-fungsional. Next. Yang terakhir untuk aspek pengembangan seperti anggaran proyek dan waktu dan jadwal. Next. Berikut adalah project scope dari proyek ini tujuan berasnya dan justifikasinya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih cepat dan akurat, menekan biaya logistik dan lost sales akibat stok tidak akurat, dan memperkuat daya saing melawan retailer modern lain. Next.
Berikut adalah domainnya dan komponennya. Next. Berikut adalah hasil terkait produk dan layanan dan hasil terkait manajemen proyek. Next. Oke, selanjutnya disusun juga WBS untuk masing-masing pengerjaan dari tugas-tugasnya. WBS ini menggunakan pendekatan namanya Project Management Process Group dengan adanya 5 aspek di sini. Yang pertama initiating, kedua planning, 3 executing, next. Yang keempat monitoring dan controlling developer, dan yang terakhir closing developer. Next. Di WBS kami membuat daftar aktivitas dan alokasi sumber daya, di mana dari awal perkiraan awal dari itu 21 Agustus 2025 menjadi 16 September 2025. Next. Oke, jadi dari hasil daftar aktivitas yang telah disusun, dibuat juga gancar. Gancar di sini perbedaannya di sini menentukan urutan atau sequential dari pengerjaan dan juga penentuan jumlah work dan juga duration yang tertera. Di sini dapat dilihat sendiri pada gambar yang ada pada presentasi. Oke, boleh next. Next. Lalu didapatkan cost estimate dari pembuatan itu di mana untuk setiap prosesnya terdapat beberapa total harga yang digunakan. Jadi untuk total pengeluarannya ada di 92.480.000 untuk cost estimate. Next. Lalu di sini bisa dilihat bahwa pada setiap resource-nya penggunaannya ada pada total dan untuk dari role dan tools-tools yang digunakan sehingga totalnya kurang lebih hampir sama dengan table sebelumnya. Next. Kemudian untuk menentukan cost estimate tadi, kami juga membuat cost baseline. Yang pertama berdasarkan aktivitas atau WBS. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan resources yang kami pakai. Selanjutnya di manajemen risiko, kami mendapatkan dengan analisis seperti pada tabel, itu contohnya dari data dan personal kunci, kurangnya kemampuan tim, seperti risiko sebelumnya. Next. Terus di sini juga kami melakukan sampai kategori risiko dari teknologi, proses, dan lain-lain. Next. Oke, masuk ke bagian gap analisis. Di sini dilakukan analisis terhadap kondisi SS dan to be. Dilihat ada 5 gap yang akan kita tentukan. Perbedaannya sesuai pada tabel berikut. Next. Nah, berdasarkan gap tersebut, jadi kita juga tentukan ada functional requirement dan juga non-functional. Pada functional terdapat 4 functional yang mana mengacu pada beberapa bahasan sebelumnya. Next. Next lagi. Dan untuk bagian non-functional, di sini juga mengacu kepada beberapa kategori yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya. Oke, next. Next. Berikut ada proses desain dari yang menggunakan activity diagram di mana customer memulai dengan placing order, lalu sistem dan Alfamart Store akan mengecek apakah order tersebut tersedia. Jika tidak, maka dilakukan pencarian store terdekat yang menerima, lalu setelah itu akan diantarkan pengiriman dan updating berskala berdasarkan statusnya. Next. Kemudian kami juga membuat use case diagram dengan total ada 11 use case dengan ada 4 aktor, yaitu customer, store staff, store manager, dan delivery courier. Oke, pada fase requirement ini adalah fase implementasi. Kami melakukan beberapa fase, yaitu fase requirement. Next. Nah, di sini adalah desain fase di mana itu mendesain arsitekturnya. Next. Di sini ada implementasi fasenya, di mana untuk mengembangkan kode front-end dan back-end-nya. Next. Terus ini adalah testing, di mana kami harus misalkan dokumen dan lain-lainnya. Next. Dan ini ada deployment fase, di mana ini untuk melakukan integrasi antar modulnya. Next. Terus dia ada maintenance fasenya, di mana setelah proyek selesai melakukan pemeliharaan dan sistemnya. Next. Berikut adalah testing yang dilakukan terhadap seluruh kebutuhan pada tanggal 18 Mei 19 2025. Next. Ya, berikut adalah lesson learn yang dilakukan ketika risiko terjadi dengan deskripsi, dampak, lesson learn, dan saran pengembangan berikutnya. Next. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.